Hai Sobat Antara, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang pastinya nih, kalau misalnya kita udah sehat, tentu kita bisa mencari tahu hal-hal menarik lainnya. Seperti tentang Indonesia. Indonesia sebagai negara yang bisa dibilang adalah negara luar biasa. Kenapa? Karena terdiri dari ribuan pulau. Ini tercatat dari data Kemlu ada 17.508 pulau di Indonesia dengan 360 suku bangsa. Dan keberagaman ini akhirnya menyebabkan banyak hal di Indonesia seperti kaya akan tradisi, lalu juga kaya akan budaya. Nah, kita akan membahas tentang tradisi yang memang turun-temurun ada di Indonesia terkait tentang pengobatan tradisional. Tidak membahas sendiri karena Ovi akan ngobrol bersama narasumber kita. Ada Dr. Ingrid. Dr. Ingrid ya. Dr. Ingrid ini merupakan Ketua Umum PD POJI. Halo Dr. Ingrid. Halo Mbak Ovi. Nah, buat yang belum tahu juga mungkin Sobat Antara, POJI ini apaan sih? Nah, jadi POJI ini adalah pengembangan obat tradisional dan jamu Indonesia. Iya, perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu Indonesia. Nah dok, tidak hanya sebenarnya jamu nih yang memang menarik perhatian masyarakat, tapi yang paling juga menjadi primadona adalah pengobatan tradisional. Mungkin boleh diceritakan nih, pengobatan tradisional di Indonesia sebenarnya selama beberapa tahun terakhir seperti apa sih? Ya, pengobatan tradisional itu sebetulnya sudah ada semenjak awal peradaban manusia kan, termasuk awal peradaban di Indonesia ya, disitulah ada pengobatan tradisional karena masyarakat memang mengandalkan pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan dan juga untuk mengatasi penyakit kan gitu. Nah, pengobatan tradisional kita ini menarik ya. Modalitas utamanya adalah obat tradisional ya, karena negara kita kaya akan sumber daya alam ya, artinya biodiversitas, tanaman obat itu sangat kaya ya. Bahkan nomor 2 yang paling tinggi biodiversitasnya setelah Brazil kan. Kemudian pulau ada ribuan, artinya pengetahuan tradisional juga banyak sekali ya, pengetahuan tradisional tentang pengobatan. Jadi di situ kekayaan kita memang, sehingga itu juga sebetulnya yang yang memicu ada penjajahan di Indonesia karena kekayaan yang kita punya tadi ya, termasuk tanaman-tanaman obat yang di Eropa juga sebetulnya dipakai kan, mereka bawa rempah-rempah tanaman obat untuk dijadikan obat di sana, hingga akhirnya masa pandemi COVID itu semacam pembuktian bahwa masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia itu ternyata rely on obat tradisional gitu, mengandalkan obat tradisional untuk supaya tetap sehat selama pandemi COVID maupun sebagai terapi tambahan ketika dia terkena COVID-19. Nah, makanya bisa dilihat penjualan jamu itu luar biasa ya, bahkan sering di suatu tempat itu sampai habis, kita mau nyari nggak ada, bahkan bahan bakunya juga habis. Itu berbarengan sama suplemen-suplemen vitamin mineral ya. Jadi memang perkembangannya seperti itu. Jadi pada saat pandemi itu sebetulnya pasar obat konvensional kalah tuh ya dibandingkan obat tradisional. Iya. Apalagi untuk COVID-19 kan obat konvensional belum ada yang terbukti juga kan sebagai obat yang betul-betul efektif untuk COVID-19. Nah, setelah kita lewat masa pandemi, endemi seperti ini, memang penjualan, kalau dari sisi penjualan menurun sedikit karena orang yang sakit COVID kan juga menurun begitu ya. Tetapi kesadaran masyarakat itu ternyata tetap tinggi karena sudah mulai menyadari bahwa obat tradisional ataupun jamu itu ternyata bermanfaat, tidak hanya misalnya untuk menguatkan imunitas tubuh selama penyakit infeksi atau pandemi penyakit infeksi, tetapi obat tradisional atau jamu itu juga memiliki khasiat ya, sudah terbukti bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Misalnya obat tradisional ini atau jamu itu bisa membantu menormalkan gula darah, misalnya menormalkan kolesterol darah, ya menormalkan tekanan darah, bahkan juga melindungi fungsi otak, misalnya persarafan, pencernaan, sehingga dia bisa mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer ya, penyakit menua itu akan bisa dicegah
agar tidak terjadi terlalu dini. Ya. Nah seperti itu masyarakat udah semakin sadar tuh. Udah melek semua sebenarnya, apalagi iya. sekarang dengan tren yang kembali ke kehidupan yang maksudnya back to nature tadi, kembali ke alam, semua pengobatan sampai makanan pun sebenarnya juga sekarang sudah sangat-sangat selektif untuk masyarakat. Betul, makanya misalnya makanan organik nih, wah itu semakin laku semakin ya, walaupun tinggi. harganya masih mahal, tapi Betul. masyarakat berupaya gitu. Kalau ada yang lebih baik, misalnya organik, ya kita pilih yang organik, misalnya ada yang seperti itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga bukan menjadi ketertarikan masyarakat Indonesia ya, Dok. Kalau misalnya kita lihat WHO juga menaruh concern yang serius terhadap obat tradisional ini dengan mendirikan salah satu kalau tidak salah tempat di India sebagai riset ya, Dok. Iya. Nah, ini bagaimana Indonesia mendapatkan dampak juga nggak, Dok, dengan adanya keputusan WHO seperti itu? Iya. Ya, memang WHO sebetulnya sudah lama ya, sebetulnya sejak tahun 2000 awal, bahkan sebetulnya sejak tahun 90-an itu sudah memberikan dukungan terhadap pengembangan pengobatan tradisional, termasuk obat tradisional ya. Makanya WHO pun menerbitkan grand strategi ya, atau strategi pengembangan dari pengobatan tradisional. Itu mereka membuat publikasi-publikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu sebelum mereka membuat center di India itu mereka sudah mengakui pengobatan tradisional Cina secara resmi ya, bahkan diagnosis dari pengobatan tradisional Cina itu masuk ke sistem klasifikasi penyakit ya, dari ICD ya, klasifikasi penyakit secara internasional. Jadi sudah masuk tuh, jadi ada kategori penyakit-penyakit yang sifatnya diagnosanya tradisional, seperti kita nih misalnya masuk angin itu kan diagnosa tradisional. Nah itu diagnosa tradisionalnya Cina udah masuk di WHO, udah diakui ya. Cuman Indonesia berarti belum, Indonesia belum, karena pengobatan terbesar yang mendunia itu kan pengobatan tradisional Cina sama Ayurveda India ya. Jadi tentu mereka mengaku yang paling besar dulu ya, yang paling punya pengaruh atau impact di secara global. Kemudian setelah itu kan India dijadikan semacam center dari kolaborasi, Center of Collaboration untuk Traditional Medicine ya, oleh WHO. Nah itu dari situ semakin WHO juga semakin semakin concern lagi dalam hal pengembangan pengobatan tradisional, terutama yang dari Asia ya. Ya kan kita Indonesia Asia kan, jadi WHO semakin mencoba agar kita pun negara-negara Asia lainnya juga bisa berkolaborasi dengan yang sudah maju duluan pengobatan tradisionalnya seperti Cina dan India itu gitu. Nah kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri terkait pengawasan obat, kalau dari WHO sudah menunjukkan sekali concernnya terhadap pengobatan tradisional, tapi kalau misalnya di pemerintah Indonesia sendiri seperti apa dalam situasi saat ini? Ya terkait obat tradisionalnya sebetulnya fungsi pengawasannya itu kan berada di regulator ya, yaitu di Badan POM. Jadi kalau untuk modalitas obat tradisionalnya itu di bawah Badan POM. Jadi di Badan POM itu ada kedeputian pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan gabung sama kosmetik ya. Nah, mereka biasanya fungsi pengawasannya itu terutama lebih diarahkan dalam hal izin edar ya, izin edar dari obat-obat tradisional yang beredar di masyarakat. Jadi misalnya obat tradisional kita atau obat bahan alam tuh kan dibagi jadi 3 kategori ya. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Dimana kalau yang jamu ini adalah obat tradisional Indonesia yang pembuktian keamanan dan khasiatnya itu secara pengalaman empirik turun-temurun. Ya, jadi sudah diakui walaupun misalnya belum diteliti secara ilmiah, tapi karena penggunaannya misalnya sudah ratusan tahun, udah ribuan tahun, dan sudah terkonfirmasi keamanannya, masyarakat pun melaporkan efektivitasnya atau khasiatnya, tapi tidak dilaporkan efek sampingnya misalnya, dan di kitab-kitab pengobatan kuno juga ada, maka itu diakui ya oleh pemerintah, oleh negara kita, terutama oleh Badan POM. Nah terus ada lagi obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar itu adalah obat tradisional atau obat herbal yang
sudah terstandar ya, dalam arti terstandar bahan bakunya dan juga produk jadinya. Kemudian sudah melalui penelitian praklinik. Penelitian praklinik itu penelitian pada hewan coba. Jadi untuk lebih memverifikasi lagi lah gitu ya. Misalnya masyarakat melaporkan ini aman, ini efektif misalnya, tapi diverifikasi lagi dengan penelitian pada hewan coba gitu ya. Jadi kita bisa mengkuantifikasi lah gitu. Kemudian ada lagi yang fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat bahan alam dan juga seringkali memiliki riwayat tradisional ya, seperti jamu juga, tapi dia sudah diuji secara klinis ya pada manusia. Jadi lebih terverifikasi lagi gitu ya. Jadi sudah ada uji klinik, penelitian klinik pada manusia untuk mengkonfirmasi keamanan dan khasiatnya. Ya, jadi itu sebetulnya bagian dari fungsi pengawasan Badan POM itu di situ ya. Jadi mereka membagi menjadi 3 kategori yang mendapatkan izin edar, kemudian mereka melakukan pengawasan post marketing ya. Jadi iklan seperti apa? Pengawasan post marketing. Ya. Jadi sewaktu-waktu diambil sampel yang ada di pasaran gitu ya, kemudian mereka cek atau juga yang lain-lain termasuk iklan tadi ya, karena ada peraturan klaim ya, seperti bahwa obat tradisional ini ketika didaftarkan ke Badan POM itu klaimnya untuk apa? Misalnya klaimnya untuk menurunkan gula darah gitu ya. Nah, iklannya pun harus sesuai dengan klaim yang didaftarkan ke Badan POM. Jadi ya kalau menurunkan gula darah ya iklannya juga seperti itu, tidak boleh ditambah-tambah gitu ya. Misalnya udah dibilang menurunkan gula darah, nanti dia bilang menurunkan tekanan darah apa macam-macam, atau bahkan bilang mengobati diabetes mellitus secara tuntas gitu ya misalnya. Itu overclaim. Nah, yang seperti itu tentu biasanya kalau ketahuan akan diberikan sanksi ya. Sanksinya kan bertingkat, mulai dari peringatan sampai 3 peringatan, dan kalau fatal tuh terutama tidak hanya overclaim ya, bisa juga ada penambahan zat-zat kimia tertentu ya ke dalam produk obat tradisional. Nah, itu fatal tuh, itu bisa langsung dicabut izin edarnya dan bahkan bisa juga pabriknya ditutup ya, kemudian berlanjut proses hukum ya. Seperti itu sih. Nah, kalau itu tadi mungkin mayoritas memang di handle langsung oleh BP POM seperti yang dokter ceritakan tadi. Nah, kalau peran sendiri dari PD PODJI ini seperti apa dalam pengawasan obat tradisional, atau mungkin praktek-praktek pengobatan tradisional seperti apa? Mungkin sebelum ke kita, saya mau menambahkan sedikit peran Kemenkes di sini ya. Nah, tadi kan kita membahas produknya ya, atau modalitas produknya yaitu obat tradisional. Tapi kan ada prakteknya yang dinamakan pengobatan tradisional, di mana pengobatan tradisional ini umumnya dilakukan oleh pengobat tradisional atau kita singkat BATRA, atau ada yang kalau di regulasi yang masih berlaku sampai sekarang ini bilangnya penyehat tradisional atau HATRA, di mana mereka tidak berpendidikan formal ya, tetapi mereka misalnya mendapatkan ilmu pengobatan tradisionalnya gitu ya, mungkin dok. Ya, ada yang turun temurun ya, ada juga yang lewat kursus. Ya, kursus biasanya di lembaga kursus dan pelatihan yang terdaftar di Kemendikbud ya, seperti itu. Kemudian ada lagi praktisi yang lain selain pengobat tradisional itu, tapi masih sedikit jumlahnya, adalah tenaga kesehatan tradisional ya, atau nakestrat, yang pendidikannya D3 atau D4 ya. Ada juga yang pendidikan S1 tetapi masih terbatas yang pendidikan S1 ya, karena banyak juga yang S1-nya misalnya dari Cina, misalnya dia ngambil pengobat tradisional Cina atau dari India, nyebrang gitu ya. Dia kemudian kembali ke sini, dia praktek di sini gitu kan. Nah, itu sebagai nakestrat. Kemudian dokter kan juga ada sebagian yang memberikan pengobatan tradisional sebagai pengobatan komplementer atau terapi komplementer tambahan ke pasiennya. Misalnya pasiennya sakit diabetes misalnya atau kencing manis, diberikan obat medis konvensional, tetapi kadang-kadang kan hasilnya kurang begitu mencapai target, akhirnya dikombinasi dengan
obat tradisional gitu ya, atau juga dikombinasi dengan akupuntur misalnya. Jadi itu menjadi suatu yang dinamakan pengobatan integratif ya. Nah, pengawasan ini yang dilakukan oleh Kemenkes gitu ya. Pengobatan tadi ya. Pengobatannya, jadi praktisinya ya, praktiknya dan praktisinya itu yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan ya. Dan memang ada banyak kelemahan di regulasinya ya sampai saat ini, termasuk implementasinya. Jadi ya kami harus akui bahwa itu masih carut marut ya. Karena kita tahu pengawasan pengobat tradisional itu masih kurang sekali ya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat yang dirugikan tapi tidak ada sanksinya misalnya ke para pengobat tradisional itu. Tegas mungkin. Iya. Tadi, Nah, itu nanti dengan adanya RUU Kesehatan nantinya ada revisi dari peraturan pemerintah dan Permenkes yang ada di bawah undang-undang gitu. Jadi di sini peran kami PD Poji adalah terutama kalau dalam masa sekarang ini ya, ini kan lagi rame nih RUU Kesehatan ya. Nah, RUU Kesehatan sebetulnya banyak bagusnya juga ya, karena RUU Kesehatan itu membuat suatu peraturan yang sifatnya general, tapi bisa mencakup seluruh aspek kesehatan ya, karena omnibus law. Jadi termasuk pengobatan tradisional maupun obat tradisionalnya nanti akan di cover pengaturannya di undang-undang RUU Kesehatan ini gitu ya. Nah, nanti kalau ini sudah disahkan akan ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan turunan, supaya nanti lebih detail lagi dalam menjabarkan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pengobatan tradisional maupun terhadap obat tradisionalnya. Nah, makanya peran PD Poji di sini kita beberapa kali datang ke DPR, bahkan diundang ya ke DPR untuk memberikan masukan terhadap isi dari RUU Kesehatan. Dan kami juga diundang untuk bertemu Menteri Kesehatan. Jadi dari situ kami memberikan masukan-masukan, bahkan kami memberikan policy brief ya untuk nantinya diakomodir, dan perkembangan sampai saat ini sudah terakomodir ya. Tinggal kita menunggu pembahasan akhir dan pengesahan. Untuk selanjutnya nanti kita akan kawal terus di peraturan pemerintah dan juga Permenkes. Nah, fungsi PD Poji yang lain di samping advokasi regulasi kan juga edukasi itu rutin ya, dari dulu sampai sekarang itu selalu ada edukasi yang sifatnya rutin kepada masyarakat ya, kepada tentunya masyarakat pengguna obat tradisional, juga kepada para tenaga kesehatan dan juga para dokter yang memang ada sebagian yang belum teredukasi dengan cukup terkait pemakaian atau pemanfaatan obat tradisional di tempat praktek. Jadi kita memberikan edukasi ke teman sejawat dokter juga. Kemudian kami juga melakukan penelitian kan. Penelitian artinya untuk mengembangkan obat tradisional ini supaya semakin bisa dipertanggungjawabkan, semakin berkualitas dan semakin menghasilkan bukti-bukti ilmiah ya, dari hingga penelitian klinis atau bukti-bukti klinis. Jadi itu yang peran utama yang kami lakukan sampai saat ini. Oke. Nah, ini akhirnya saya tadi ada sedikit karena menyinggung tenaga kesehatan juga yang memang turun langsung ke masyarakat, terus juga ada pengobatan yang terintegrasi. Jadi ya bergabung antara pengobatan yang menggunakan obat dengan juga pengobatan tradisional. Nah, untuk praktek medis modernnya itu seperti apa sebenarnya, Dok? Iya. Yang dilakukan? Iya, jadi memang ini juga regulasi ada yang kelihatannya perlu direvisi. Makanya kami berharap dari adanya RUU Kesehatan ini akan mendorong perbaikan dari regulasi yang akan diterbitkan di tahun ini atau tahun besok ya. Nah, sampai saat ini memang dokter itu memiliki legalitas dalam memberikan terapi kepada pasien, tapi baru sebatas fitofarmaka. Jadi misalnya tadi saya kasih contoh orang sakit, pasien sakit diabetes mellitus ya, kencing manis, datang ke dokter. Kemudian dokter pasti akan memberikan pengobatan standar terlebih dahulu ya, obat konvensional. Nah, tapi nanti akan dievaluasi bagaimana hasilnya, atau bahkan kadang-kadang pasien juga meminta kepada dokternya sebelum
obat konvensional ini ketahuan hasilnya baik atau tidak gitu ya, pasien sudah minta duluan, saya mau diberikan herbal dok misalnya. Berarti boleh ya, iya, dok? saya pengen diberikan obat tradisional dok, tetapi bolehnya itu baru fitofarmaka kalau dalam persepan ya. Artinya fitofarmaka itu tadi yang obat tradisional atau obat bahan alam yang sudah diuji klinik gitu ya. Jadi kita baru sebatas bisa meresepkan yang sudah diuji klinik. Tetapi yang sudah diuji klinik itu baru 24 ya. 24 produk ya, 24 produk. Dan belum mencakup semua penyakit ya. Misalnya kalau untuk diabetes mellitus kita sudah ada fitofarmaka yang sudah teruji klinik ya, yang isinya ekstrak bungur dan kayu manis itu ada. Kalau untuk hipertensi yang fitofarmaka itu seledri dan kumis kucing ya, yang sudah diuji klinik. Nah cuma yang untuk kolesterol tinggi belum ada tuh gitu ya, fitofarmakanya belum ada, sehingga itu juga kendala buat kita ya. Jadi kalau dokternya melek regulasi tapi mau meresepkan herbal lain yang selain fitofarmaka yang bisa menurunkan kolesterol, itu kalau peresepan agak takut juga dong gitu ya, karena takutnya nanti di sanksi hukum gitu ya. Nah ini jadi kendala di situ. Nah itu regulasi yang perlu diperbaiki di situ, karena kalau kita melihat regulasi di negara lain seperti di Jerman ya, di negara-negara baju lah, di Jerman, Jepang, yang mereka teknologinya sudah sangat tinggi tapi mereka menghargai budaya juga ya, budaya peradaban kesehatan. Itu dokter-dokternya boleh meresepkan tidak hanya fitofarmaka yang teruji klinik, tapi paling tidak semua obat tradisional yang memang sudah terbukti aman gitu ya, yang sudah terbukti aman. Itu sebetulnya bisa kalau di luar negeri diresepkan oleh dokter, kan itu tentu sudah bertanggung jawab kan, karena yang penting aman. Karena kalau soal khasiat kadang-kadang bervariasi antar pasien ya, karena lagi memang berlaku cocok-cocokan gitu. Jadi tidak hanya di obat tradisional tapi di obat konvensional itu juga berlaku cocok-cocokan, dan itu bukan berarti tidak ilmiah. Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan ya dan teknologi, kita bisa membuktikan tuh masalah cocok-cocokan. Jadi diperiksa gennya, itu akan tahu kita, tubuh kita atau gen yang ada di dalam tubuh kita lebih responsif sama jenis obat yang mana. Gitu ya. Jadi ada namanya ilmu farmakogenomik ya, kalau di herbal namanya herbogenomik. Jadi kita semua kan manusia unik ya, punya gen yang unik. Ya, walaupun kita kembar pun bisa beda gitu ya, kembar identik. Nah, itu sebetulnya semakin ilmu genomik itu tereksplor gitu ya, kita semakin tahu, oh ini gen yang ini cocoknya sama obat yang ini gitu ya. Oh gen yang sana cocoknya sama beda. Berarti benar itu langsung mematahkan kata orang cocok-cocokan tuh memang benar ya. Iya, cocok-cocokan tuh ternyata ilmiah gitu. Ada ilmiahnya, bisa dibuktikan gitu. Dari obat-obat tradisional itu. Berarti di sini peran peneliti ilmiah sangat penting ya, Dok, sekarang ini. Bagaimana dalam eksekusinya seperti apa? Silakan lanjutkan. Jadi yang tadi saya bilang cocok-cocokan kan sebetulnya bukan cuma obat tradisional, obat konvensional juga begitu. Semua sebetulnya, bahkan pangan juga begitu. Makanan, makanya ada namanya ilmu nutrigenomik. Ya, nutri itu kan nutrisi dari makanan. Jadi makanan juga gitu. Misalnya kita makan buah apa yang paling cocok sama kita. Kadang-kadang kan ada orang makan buah pisang jadi kembung. Orang yang lain makan buah pisang malah enak perutnya. Iya, itu beda kan, karena itu ada faktor gen di dalam tubuh kita yang memang akhirnya memberikan respon yang berbeda. Ketika kita makan pisang yang sama tapi dimakan oleh orang yang berbeda, responnya beda gitu. Ini menarik Sobat Antara. Jadi kalau Sobat Antara selama ini menganggap sama-sama makan nasi kok dia lebih ini tapi aku lebih kurang gitu. Tapi memang ada itu mempengaruhi ya masalah gen. Nah, Dok, mungkin sedikit nih terakhir sebelum kita closing, yakni terkait harapan dari PD Podji sendiri tentang pengawasan obat di Indonesia, khususnya obat tradisional. Ya, kalau harapan kami tentu saja pengawasan obat tradisional mesti lebih baik ya. Sebetulnya kalau untuk pengawasan obat tradisionalnya regulasinya sudah bagus. Cuma memang implementasinya itu yang kurang. Dan kami sebetulnya memahami juga, karena
untuk pengawasan obat tradisional SDM juga perlu banyak ya. Sementara SDM yang ada di Badan POM sebagai yang punya tugas untuk mengawasi obat tradisional kan terbatas. Sehingga kami juga PD POJI memberikan input gitu ya, ikut membantu proses pengawasan tersebut. Misalnya nih, saya mendapatkan ada iklan obat tradisional yang tidak sesuai klaim, yang overklaim, saya bisa lapor ke Badan POM. Masyarakat juga bisa ya? Bisa, sebetulnya masyarakat bisa lapor ya. Cuma kan mungkin karena kami PD POJI jadi bisa langsung ke pejabatnya langsung ya, untuk nantinya diberikan tindakan gitu ya. Masyarakat juga bisa, misalnya ketemu produk jamu, pas dicek nggak ada izin edarnya gitu ya, atau pas dicek izin edarnya palsu gitu, atau memang kadang kan produk obat tradisional ada barcode-nya, periksa barcode-nya palsu. Nah itu bisa langsung dilaporkan ke Badan POM, dan pelaporannya sekarang juga ada yang online kan, ada aplikasi-aplikasi misalnya Bipom Mobile, itu bisa melakukan pengaduan kalau ada produk obat tradisional yang memang tidak sesuai peraturan gitu. Kemudian mengenai pengawasan pengobatan tradisionalnya, ini juga mungkin masalahnya klasik juga sama seperti Badan POM. Kalau pengawasan pengobatan tradisionalnya praktiknya itu oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini juga menjadi kendalanya sama ya. Akhirnya SDM yang untuk melakukan fungsi pengawasan itu kurang, sehingga memang butuh partisipasi kita ya, dari PD POJI maupun dari dokter lain ataupun dari masyarakat. Jadi harapan kami tentu saja adanya kekurangan-kekurangan dari regulasi yang ada itu nanti harapannya nanti lebih disempurnakan dengan RUU Kesehatan, dan kemudian nanti dengan Permenkes dan peraturan pemerintah ya. Adapun peraturan yang existing saat ini sebelum RUU disahkan ya itu tetap berlaku, dan kita tetap bisa melakukan fungsi pengawasan atau membantu fungsi pengawasan gitu. Dan tentu saja harapan kami juga masyarakat lebih tingkatkan literasi ya maksudnya sekarang era medsos, tapi terkadang kan masyarakat baca medsosnya yang gosip gitu ya, yang lagi viral yang gosip-gosip gitu ya. Nah berharapnya masyarakat juga semakin meningkatkan literasi itu untuk kebutuhannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kesehatannya sendiri gitu. Baik, terima kasih Dr. Ingrid sebagai Ketua Umum PD POJI sudah memberikan banyak sekali insight-insight baru atau pemahaman baru. Dan yang menarik ternyata memang pengobatan tradisional ini tengah digodok lagi ya terkait peraturannya. Jadi ini peran kita juga sebagai masyarakat untuk ikut aktif, ikut mengawasi dan juga melaporkan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan iklan, atau jangan kemakan produk-produk gitulah ya dok ya, langsung. Intinya kita juga harus lebih cerdas, harus bisa memilah lagi. Obrolan ini semoga bisa memberikan pemahaman baru khususnya terkait tentang pengawasan obat di Indonesia, obat tradisional ya. Jadi buat Sobat Antara, jika ingin mencari tahu jangan lupa akses kemana dok kalau untuk PD POJI, apakah ada yang bisa diakses? Kita ada laman Instagram yang official ya, jadi @pdpoji_official. Oke, @pdpoji_official bisa langsung di sana. Nanti Sobat Antara mungkin menemukan hal-hal yang kurang berkenan tentang pengobatan tradisional, langsung bisa diadukan. Sampai jumpa lagi di episode menariknya di podcast Antara. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan. Bye.